Di SMK Darut Taqwa ini selama saya ngikuti juga ada nguji di sekolah-sekolah lain, itu kalau dari fasilitas tempat-tempat praktis paling lengkap. Oh gitu ya. Ya, saya akui di sini luar biasa. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Meta Media Podcast SMK Darut Taqwa bersama saya Alfandi Jailani, dan narasumber kali ini kami kedatangan dari salah satu penguji eksternal SMK Darut Taqwa, yakni Muhammad Faiz Zulkat. Benar Pak ya? Iya. Alhamdulillah. Selamat siang Bapak. Alhamdulillah. Jadi Bapak Faiz Zulkat ini adalah salah satu penguji eksternal di jurusan kami di SMK Darut Taqwa, yakni Teknik Bisnis dan Sepeda Motor. Nah, ingin tahu lebih detail tentang Bapak Faiz, kami akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang biografi beliau, dan juga nanti kita mengalir tentang Bapak Faiz Zulkat. Oke, terima kasih. Mungkin nama lengkap Bapak sinten, Pak? Nama aslinya Muhammad Faiz. Muhammad Faiz. Ya, Zulkat itu tambahan aja. Mungkin ada nasab dari orang tua atau gimana Pak? Zulnya itu Zulaiha, ya, saya, Zulkatnya Kadir. Oh gitu. Zulkat saya. Gabungan dari kedua nama orang tua. Oh benar, oke benar. Karena dulu pernah waktu di sekolah banyak nama Muhammad Faiz. Oh gitu, agar beda ya, agar beda. Oke. Oke, terus alamat jenengan lahirnya di mana Pak? Saya lahir di Malang. Malang Pundi? Malang kota dulu. Di rumah sakit Saiful Anwar itu. Oh gitu ya. Ya, terus tanggal 18 Januari 1974 kemudian orang tua dinas ke Jakarta. Iya. Saya waktu masih kecil itu katanya ya masih bayi gitu ya. Tahunan. Nah, ya. Itu ikut ke Jakarta. Ikut karena bapak saya almarhum kerja di Departemen Agama Pusat Jakarta. Oh gitu, ya. Jadi ya ikutlah. Mukimnya sekarang di mana Pak? Kalau sekarang mukim saya di Lawang. Oh Lawang. Alamat lengkapnya? Jalan Tamrin 18 di Lawang. Oh. RT 1 RT 2 itu berada depan apotek Lawang ya. Oh gitu ya. Ya, jadi saya meneruskan bisnis dari orang tua. Oh. Mertua. Oh mertua. Jadi mertua sebenarnya yang punya bengkel itu, dan saya melanjutkan bisnis beliau. Oke, mungkin sebelum beranjak ke bisnis dari Bapak Faiz, pengalaman pendidikan Pak, mungkin dari tingkatan SD, sederajat, SLTP, SLTA, kuliah mungkin, nah itu di mana saja Pak? Saya dulu SD di Jakarta ya. Iya. Karena tinggal saya di Depok waktu itu. Oh iya. Kemudian lulus SD saya ke pondok pesantren. Pondok pesantren daerah mana Pak? Di Gontor. Oh, Gontor yang Ponorogo. Oh iya, Gontor 1. Gontor Ponorogo. Kemudian setelah dari pondok saya keluar, kemudian saya pulang ke Malang. Kemudian dari Malang lulus dari pondok itu saya mengajar. Berarti lulus dari pondok itu umur berapa Pak? Atau usia sekolahnya sudah SLTA atau gimana? Ya sudah SLTA, sekitar umur 18 lah. Oh gitu ya. 19 tahun. Terus saya ngajar. Ngajar di mana Pak? Ngajar di Madrasah Tarbiyah Islamnya itu di Depok 1 ya. Oh iya. Di Depok 1 di Kukusan itu daerah sana sih. Itu ngajar terus sambil saya kuliah. Kuliahnya jurusan? Kuliah saya S1 itu ngambil tarbiyah. Iya. Kemudian nggak selesai. Oh gitu ya. Ya karena dari biaya juga. Oh iya. Ketepatan juga orang tua sakit. Oh iya. Jadi dari 6 bersaudara itu saya terakhir. Ya saya ngalah deh. Terus gini Pak, kan jenengan kuliah itu tarbiyah, pendidikan lah mungkin, pendidikan agama, nggak ada hubungannya sama sekali kan Pak ya, sama yang jenengan lakukan sekarang. Ceritanya terus Bundi itu Pak. Saya sempat
ngambil D2 diploma untuk PJSD. Oh iya. Karena saya sempat ngajar di MI Tarbiyah itu untuk anak kelas 1 sampai kelas 6. Iya. Kemudian saya disuruh belajar lagi untuk ngajar kelas untuk SMP sama SMA. Oh iya. Tapi yang anak-anak broken home. Oh ada Pak itu Pak ya? Ada. Di yayasan saya itu ada nampung. Oh iya iya. Anak-anak yang kena narkoba, yang orang tuanya broken home. Oh iya. Artinya akhirnya saya disuruh ngajar di situ. Ya alhamdulillah karena pengalaman dari pondok ya. Berarti bisnis ini pasca menikah Pak ya? Setelah menikah Pak ya? Bisnis di bengkel setelah Setelah karena menikah saya ya? lakukan itu kan saya waktu saya masih di Depok, Iya. di Jawa Barat. Kemudian saya suruh pulang Ke Malang atau Malang. Lawang? Oh Malang ya. karena ternyata sudah dijodohkan ya. Oh gitu ya. Kenalin sama anaknya mertua saya itu punya guru, Iya. punya ustadz lah. Kemudian saya dikenalin, ya sudah saya ikut aja. Berarti menikah tahun berapa Pak? Tahun 98. 98. Berarti itu langsung mukim di Lawang. Betul. Pas kejadian yang tahun 98 tuh, Oh iya. nah saya ya qadarullah, saya nggak ngalamin itu. Sama Pak, saya juga nggak tahu, makanya nggak nyambung itu. Tragedi 98 saya masih umur 4 tahun itu. Dari teman-teman, waduh luar biasa. Oh berarti itu jenengan tahu Pak ya kejadian itu Pak ya? Tahu dari teman-teman kisahnya wes ngeri. Oke, sekarang lanjut gini Pak. Setelah membahas tentang biografi dari Bapak Faiz, yakni mulai dari kecil sampai mempunyai usaha. Nah, mungkin usaha Bapak ini sudah berjalan berapa tahun? Sejak sama Bapak, bukan yang sama mertua, mungkin seperti itu. Yang saya tahu, Ahas Serbaguna 1 itu berdiri tahun 76. Berdirinya. Ya bengkelnya jenengan itu kan ya? Iya. Oh iya. Berdiri tahun 76. Nah, usia istri saya kan 74. Berarti usia 2 tahun istri saya itu Iya. berdiri. Oh iya, benar. Nah, saya mulai setelah nikah tahun 98 itu masih kerja ngajar. Oh, masih ngajar. Salah satu yayasan di Lawang itu. Iya, Pak, benar. Ya. MI juga, Madrasah Raudhah. Adanya di Turirejo. Saya ikut ngajar sampai 2020. 2000. Iya, tahun 2000. Betul. Karena orang tua mertua minta tolong. Iya. Udah, teruskan ini. Oh iya. Karena dari keluarga istri saya nggak ada yang lanjutkan. Wow. Kakak istri meninggal. Ya, laki-laki yang harapannya kan sebagai penerus bengkel itu sudah meninggal. Akhirnya saya mau nggak mau seketika Pak ya. Ketika yang awalnya nggak tahu menau tentang ya benar. Ya akhirnya. Nah terus proses pembelajaran jenengan terus Bundi sampai sekarang akhirnya. Dari Abah almarhum. Ya. Jadi mertua saya itu didikannya cukup keras. Ya. Karena dia tahu bengkelnya harus tetap jalan. Saya awalnya tidak tahu menau tentang bengkel, mau tidak mau harus belajar. Iya. Jadi otodidak, buka buku, belajar. Yang saya tahu bisa karena terbiasa. Nah, benar. Itu akhirnya prinsip saya, dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Ah, benar ya Pak ya. Sama-sama makan nasi. Oke. Akhirnya dari situlah saya terus belajar. Nah, mertua saya langsung mentrainingkan saya di tahun 2002 Iya. waktu itu langsung ke Surabaya untuk TTL 1 ya. Oh ya, dikirim gitu Pak ya? Kirim. Kemudian TTL 2 di akhir tahun 2002. Kemudian di tahun 2004 saya kirim juga TTL 3-nya. Oke. Jadi terus beruntun. Oke, siap. Prinsip mertua saya belajar. Ah, benar. Gitu. Sehingga apa yang diperbaiki saat sepeda motor nggak bisa itu saya nggak awam. Oke, berarti intinya mulai dari jenengan pegang sampai sekarang sudah berapa tahun Pak? Dari tahun 2000 lah. Berat Saya 2000. fokus di bengkel sampai sekarang. 23 tahun berarti Pak ya? 2002
2023 sekarang ya. Oke. Nah, sudah, sekarang kita bergeser ke SMK, Pak. Nah, jadi jenengan nguji di SMK Darut Taqwa ini mulai tahun berapa, Pak? Dimintai tolong untuk menjadi penguji. Saya lupa ya tahunnya. Ya, kisaran berapa tahun, Pak? Kisaran ini udah hampir 4 tahun ini. Oh, 4 tahun ini. 4 tahun. Oh, 4 tahun. Jadi mulai zamannya ya, mulai Pak Agus ini berarti, Pak ya? Ya, saya kenal Pak Agus karena dari waktu masih di Tutur, SMK Negeri Tutur. Oh, gitu ya, ya Di benar. sana terus ditawarkan, Pak, uji di SMK Darut Taqwa. Oke. Ya, monggo. Nah, jadi jenengan kan ngujinya di job Junap Kak, mungkin ya, mungkin job Junap. Nah, mungkin poin-poin yang bisa jenengan sampaikan buat adik-adik angkatan-angkatan yang akan datang. Nah, ini untuk uji Junap itu mungkin poin apa saja sih Pak yang harus diperhatikan? Saya melihat untuk SMK semua yang saya tahu ya, lebih ke praktek. Kekurangannya atau bagaimana? Kekurangannya kurang praktek mereka. Oh, kurang praktek, iya benar. Banyak di sekolah itu guru-guru itu mengeluhkan kalaupun ada kiriman anak-anak praktek di bengkel itu mereka masih banyak diam. Ya benar. Karena nggak paham harus gimana. Lah, saya bilang ke guru-guru, tolong banyakin praktek. Oh gitu. Kemudian anak-anak zaman sekarang tuh kan generasi stroberi lah. Nah, benar ya, iya. Stroberi itu enak dilihat, tapi ketika digigit kan kecut. Ah, kecut. Benar-benar ya. Banyak hanya penampilan, nggak bisa apa-apa. Gitu. Benar. Generasi stroberi. Kemudian yang saya alami pun begitu. Ya, mereka lebih senang dengan HP-nya. Penampilan mungkin ya. Betul. Tapi kurang praktek itu tadi. Karena apa? Di sekolah mungkin ya yang bikin mereka kurang menarik karena mungkin ya guru juga kurang bisa hidup di kelas. Benar. Artinya suasana belajar harusnya dirubah. Benar. Di model kayak bermain. Benar. Ya kan? Ya. Nggak hanya melulu suruh nulis, suruh ini, anak-anak jenuh. Anak-anak sekarang nggak bisa. Tapi kalau gurunya lebih aktif, bikin sesuatu yang anak-anak didik itu menarik, pasti diikutin. Benar ya. Seperti halnya mereka ngelihat HP, ada menarik udah. Benar. Jadi intinya kesimpulan tadi adalah bahwasannya poin penting atau evaluasi dari Bapak Faiz terkait siswa kita khususnya di jurusan TBSM kurangnya praktek. Nah, ini berarti merujuk pada Dewan Guru, Pak ya. Nah, supaya lebih menarik dalam hal pengajaran agar siswa itu mengikuti arahan dari para gurunya. Nah, intinya banyakin dari praktek. Nah, terus gini, Pak. Pengalaman jenengan selama nguji, mungkin 4 tahun tadi di SMK, mungkin nopo pengalaman jenengan di sini atau pesan atau kesannya dulu Pak, kesan di SMK Darut Taqwa. Nah, itu bagaimana? Kesan di SMK Darut Taqwa ini selama saya ngikuti juga ada nguji di sekolah-sekolah lain itu kalau dari fasilitas tempat-tempat praktis paling lengkap. Oh gitu ya. Ya, saya akui di sini luar biasa. Alhamdulillah. Dari sepeda motor aja yang untuk praktek itu ada 4. Oh ya. Artinya untuk anak-anak mau buka apa sembarang mereka nggak khawatir. Karena memang sudah ada sepedanya ada, mau utak-atik ganti apa sembarang terserah. Benar. Ya, itu kedua dari perlengkapan yang lain pun udah mumpuni. Tool-toolnya gitu kan Pak ya, spesial tool dan sebagainya. Alat-alat praktek kelistrikan pun udah lengkap. Terus itu kan dari sisi lembaganya kan Pak ya. Mungkin yang jenengan lihat kesan dari santri atau siswa kami kan ada yang santri karena SMK kami kan berbasis pesantren. Mungkin apa yang jenengan rasakan atau kesan dari jenengan? Kesan yang saya alami anak-anak pesantren sini memang lebih sopan ya. Benar. Mereka lebih ngerti gimana caranya dengan orang tua, dengan yang lebih senior gitu. Saya akui gitu ya, mungkin ya jelas beda lah. Beda. Karena didikan pesantren beda. Benar. Sekolah yang lain yang saya tahu
walaupun ada juga dari sekolah lain yang bagus, cuman dari beda antara anak pesantren sama umum ya beda. Beda kan, kebanyakan di luar itu kan SMK kan murni SMK luar gitu kan Pak. Tapi yang SMK berbasis pesantren ya mungkin SMK Darut Taqwa gitu kan Pak ya. Dan juga SMK swasta terbaik satu se-Pasuruan mungkin menurut Bapak setuju atau tidak? Setuju. Oke, karena mungkin ada basic pesantrennya tadi gitu kan Pak ya. Oke, siap. Jadi sebenarnya inilah yang harus ditanamkan. Jadi dari anak didik itu kan dia harus tahu kewajiban, ya, benar. Ya, haknya, dia harus paham. Apalagi kalau santri sudah ditanamkan akhlak, kemudian kewajiban untuk ibadah gimana. Saya di bengkel saya sendiri itu ada 5 anak yang PKL di bengkel saya, dan itu dari 3 sekolah. Oh, 3 sekolah. Ya. Iya. Salah satunya SMK Darut Taqwa. Salah satu dari SMK sini. Iya. Wah, yang lain dari SMK Negeri 12, Malang, ada juga yang dari Lawang. Ya. Yang saya lihat selama anak-anak didik itu dia ketika waktunya sholat, nah itu udah langsung tanpa disuruh pun udah tahu kewajibannya. Nah, mungkin itu yang membedakan. Iya, itu jelas. Kemudian saya lihat pun ada dari tugas pesantrennya juga ya. Iya. Dia buka-buka buku. Oh gitu. Mungkin nempel kitab mungkin Pak. Iya. Itu dikerjakan di bengkel Pak ya. Iya, ketika istirahat. Oh mungkin hafalan adoman ya. Mulutnya komat kamit. Bagus. Iya benar-benar. Kan luar biasa. Nah, luar biasa. Selalu dampingi. Nah, benar. Oke, terima kasih Bapak Faiz. Nah, mungkin itu kesan dari Bapak Faiz selama menguji di SMK Darut Taqwa. Dan terakhir Pak, pesan Pak. Nah, pesan Bapak untuk para siswa kami, ya para siswa kami. Kan di sini ada lembaga juga di bawah kami itu ada SLTP Pak, ada SMP, ada MTS dan sebagainya. Kami ingin Bapak menyampaikan pesan kepada mereka tingkatan SLTP agar masuk ke SMK Darut Taqwa, yang mana di sini ada banyak jurusan Pak ya. Nah itu nanti bagaimana pesan jenengan kepada para siswa kami di SLTP agar bisa mengikuti pembelajaran di SMK, mungkin seperti itu. Ya, pesan saya buat adik-adik kelas ya, benar. SMP itu kelebihannya anak SMK itu siap mental. Benar. Kemudian sudah dididik gimana caranya hidup mandiri. Nah, itu yang saya suka. Seperti semboyannya siap kerja gitu kan Pak ya. Siap kerja. Oke. Artinya ya siap kerja artinya sudah mumpuni gitu. Benar. Karena dia anak-anak SMK kan sudah paham apa yang harus dikerjakan. Dari sekolah pun guru-gurunya kan sudah luar biasa. Ya, benar. Pendidikannya itu pas gitu. Oke, jadi mantap. Oh mantap, oke, terima kasih. Jadi intinya itu pesan dari Bapak Faiz Zulkat kepada para siswa-siswa di SLTP agar meneruskan ke SMK Darut Taqwa. Dan perlu diketahui di SMK Darut Taqwa ini juga banyak jurusan, tidak hanya TBSM, teknik bisnis sepeda motor, ada juga TKRO atau teknik kendaraan ringan, ada DKV, desain komunikasi visual, ada teknik komputer jaringan, ada desain permodelan ilmu bangunan, dan juga bisnis daring pemasaran. Nah, jadi yang disampaikan Bapak Faiz tadi tidak hanya ke satu jurusan, tapi semua jurusan yang ada di SMK. Terima kasih Bapak Faiz. Saya mewakili dari Bapak Faiz, saya Alfandi Jelani, pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Alhamdulillah.